Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, perkenalkan nama saya Taufik Hidayat dengan NIM 315024000199, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, yang terhormat Bapak Muhammad Farhan dan teman-teman semua yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, izin saya share screen dulu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Farhan. Baik, sebelum kita memasuki materi, marilah kita awali presentasi ini dengan membaca umul kitab agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Baik, saya mulai. Biridha'i ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, presentasi kali ini berjudul Sejarah Pendidikan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Latar belakang sejarah mencatat perkembangan pendidikan Islam telah mengalami pasang surut, mulai dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga 3 masa sesudahnya, yaitu masa Khulafaur Rasyidin, masa dinasti Umayyah, dan masa dinasti Abbasiyah. Peradaban Islam mencapai masa keemasan pada masa dinasti Abbasiyah yang memimpin selama 5 abad, yaitu pada tahun 750 sampai 1258 Masehi, di mana pada masa itu pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan berkembang dengan pesat.
Baik, untuk rumusan masalahnya yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kedua, perkembangan pendidikan Islam. Yang ketiga, metode pendidikan Islam. Yang keempat, tujuan pendidikan Islam. Baik, yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti yang menggantikan pemerintahan dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah dinamakan dinasti Abbasiyah karena pendirinya adalah keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 550 tahun. Di ibu kotanya di Baghdad. Luas wilayah kekuasaannya meliputi Asia Barat dan Selatan, Afrika Utara, sampai Eropa. Terbentuknya dinasti Abbasiyah disebabkan beberapa faktor pendukung, antara lain: satu, perpecahan internal keluarga Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Yang kedua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintahan dinasti Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali dan kelompok Syiah. Yang ketiga, perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Yang keempat, kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Yang kelima, wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir dinasti Umayyah setelah kalah dalam pertempuran di tepi Sungai Zab, Irak pada tahun 750 Masehi. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas bernama Ali bin Abdullah. Sebagai keponakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia merasa yang paling berhak memimpin setelah Khulafaur Rasyidin, yaitu keturunan Rasulullah Bani Abbas. Pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim kepada kaum Alawiyin. Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Umayyah. Ia mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menggunakan nama Bani Hashim. Tetapi sebelum usahanya terwujud, Ali bin Abdullah wafat pada tahun 742 Masehi. Ambisi Ali bin Abdullah dilanjutkan oleh putranya, yaitu Muhammad bin Ali. Ia menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai basis gerakan anti Umayyah. Di kota Khurasan, Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari pemimpin masyarakat Khurasan, yaitu Abu Muslim al-Khurasani. Namun, Muhammad bin Ali lebih dulu wafat di tahun 745 Masehi. Sebelum cita-citanya terwujud, putra Muhammad bin Ali, yaitu Ibrahim bin Muhammad, bertekad melanjutkan perjuangan ayahnya. Gerakan yang dilakukan Ibrahim bin Muhammad dianggap sebagai ancaman negara oleh Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu Khalifah Bani Umayyah. Karena itu, Ibrahim bin Muhammad ditangkap dan wafat dalam pengasingan. Wafatnya Ibrahim bin Muhammad membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar melakukan pemberontakan. Adik Ibrahim bin Muhammad, yaitu Abu Abbas As-Soffah dan Abu Ja'far Al-Mansur, melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting dinasti Umayyah dan menguasainya. Mereka dibantu oleh Abu Muslim al-Khurasani, yang merupakan tokoh masyarakat kota Khurasan. Keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad
tidak bisa berbuat apa-apa, hingga ia terkepung di kota Damaskus, Syria. Walaupun ia berhasil melarikan diri, Khalifah Marwan bin Muhammad tertangkap di kota Fustat, Mesir, dan wafat di sana. Dengan wafatnya Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintahan dinasti Umayyah dan berdirinya pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad, yaitu pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Pada masa kekuasaannya tersebut dipimpin oleh 37 khalifah, yaitu berikut khalifah pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama Abu Abbas As-Saffah, yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur, yang ketiga Al-Mahdi, yang keempat Al-Hadi, yang kelima Harun Al-Rasyid, yang keenam Al-Amin, yang ketujuh Al-Ma'mun, yang kedelapan Al-Mu'tasim, sampai yang terakhir yaitu Al-Mu'tasim. Berikut khalifah terkenal pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Abu Abbas As-Saffah. Namanya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abu Abbas As-Saffah lahir di Humaimah pada tahun 721 Masehi. Abu Abbas As-Saffah adalah pendiri sekaligus khalifah pertama masa dinasti Abbasiyah. Dinamakan As-Saffah yang berarti sang penumpah darah. Masa pemerintahan Abu Abbas As-Saffah sangat singkat, yaitu selama 4 tahun, dari tahun 750 sampai 754 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kebijakan Abu Abbas As-Saffah selama menjadi khalifah, yaitu satu, berhasil menaklukkan dinasti Umayyah dan membunuh Marwan bin Muhammad dengan bantuan Abu Muslim Al-Khurasani. Yang kedua, mendirikan dinasti Abbasiyah dan memberantas sisa-sisa kekuatan Bani Umayyah. Yang ketiga, memindahkan pusat pemerintahan dari Damaskus ke Kufah. Yang keempat, membangun stabilitas politik. Abu Abbas As-Saffah wafat pada tahun 754 Masehi, kemudian digantikan oleh saudaranya, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Yang kedua, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Namanya adalah Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abu Ja'far Al-Mansur lahir di kota Humaimah pada tahun 714 Masehi. Beliau disebut Abu Ja'far karena putra pertamanya bernama Ja'far, sedangkan Al-Mansur adalah gelarnya, yang artinya kemenangan. Abu Ja'far menjadi khalifah menggantikan kakaknya, yaitu Abu Abbas As-Saffah. Pada masa pemerintahannya, kebijakan yang dilakukan Abu Ja'far Al-Mansur ketika menjadi khalifah, yaitu yang pertama, memindahkan ibu kota ke Baghdad, yang sebelumnya di kota Al-Hashimiyah dipindahkan ke Baghdad.
Pemindahan ini dilakukan oleh Abu Ja'far pada tahun 762 Masehi. Ini adalah langkah penting yang membuat Abbasiyah berkembang pesat secara politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, sehingga menjadikan kota Baghdad sebagai kota terbesar dan termakmur di dunia Islam. Yang kedua, menaklukkan pemberontakan. Pada masa kekuasaannya, Abu Ja'far menghadapi pemberontakan yang ingin menggulingkan pemerintahan Bani Abbasiyah. Ia menumpas berbagai pemberontakan seperti kelompok Syiah, serta menyingkirkan tokoh kuat Abu Muslim Al-Khurasani yang dianggap memberontak terhadap pemerintah, dan menyingkirkan sisa-sisa Bani Umayyah. Yang ketiga, memajukan ekonomi dan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah membangun kota Baghdad sebagai pusat ekonomi dan ilmu pengetahuan. Setelah berkuasa selama 22 tahun, Abu Ja'far Al-Mansur wafat dalam perjalanan ke Mekah saat akan beribadah haji pada tahun 775 Masehi. Yang ketiga yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Namanya adalah Abu Ja'far Harun bin Muhammad Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid lahir di kota Rai pada tahun 763 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad Al-Mahdi, yaitu Khalifah ketiga Bani Abbasiyah. Harun Ar-Rasyid menjadi khalifah menggantikan saudaranya, yaitu Al-Hadi, Khalifah keempat Bani Abbasiyah, pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kebijakan yang dilakukan oleh Harun Ar-Rasyid ketika menjadi khalifah yaitu yang pertama, menjadikan kota Baghdad sebagai ibu kota yang telah mencapai puncak pada masa itu, atau yang disebut The Golden Age of Islam. Yang kedua, membangun kota-kota indah di dalam kota Baghdad. Yang ketiga, membangun peradaban ilmu pengetahuan seperti memberikan fasilitas pendidikan, membangun lembaga pendidikan, dan perguruan tinggi. Yang keempat, mendirikan Baitul Hikmah dan Majelis Al-Mudzakkar. Baitul Hikmah yaitu lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai pusat penelitian, penerjemahan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan Majelis Al-Mudzakarah adalah lembaga pengajian masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah, masjid, dan istana pada masa itu. Setelah berkuasa selama 23 tahun, Harun Ar-Rasyid wafat pada tahun 809 Masehi. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid ini disebut sebagai zaman keemasan Islam. Selanjutnya yang keempat, Khalifah Al-Ma'mun. Namanya adalah Abu Al-Abbas Abdullah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid. Al-Ma'mun lahir di kota Baghdad pada tahun 786 Masehi. Ayahnya adalah Harun Ar-Rasyid. Al-Ma'mun menjadi khalifah menggantikan saudaranya yaitu Al-Amin, khalifah ke-6 Bani Abbasiyah pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kebijakan yang dilakukan Al-Ma'mun saat menjadi khalifah yaitu yang pertama,
mendirikan dan mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan pada masa itu. Yang kedua, mengembangkan Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan diskusi ilmiah. Yang ketiga, mengatasi gerakan pemberontakan. Yang keempat, memajukan ilmu filsafat Islam dan mengembangkan ilmu kedokteran. Setelah berkuasa selama kurang lebih 20 tahun, Al-Ma'mun wafat pada tahun 833 Masehi ketika memimpin pasukan melawan Kekaisaran Romawi. Baik, yang selanjutnya, yang kelima, Khalifah Al-Mu'tasim. Namanya adalah Abu Ishaq Muhammad bin Harun Ar-Rasyid. Al-Mu'tasim lahir di Baghdad pada tahun 796 Masehi. Ayahnya adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Al-Mu'tasim menjadi khalifah menggantikan saudaranya yaitu Al-Ma'mun, khalifah ke-7 Bani Abbasiyah. Pada tahun 833 sampai 842 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kebijakan yang dilakukan Al-Mu'tasim saat menjadi khalifah yaitu yang pertama, membentuk pasukan tentara Turki. Yang kedua, membangun kota baru, yaitu kota Samarra. Yang ketiga, memperkuat militer dan ekspansi wilayah. Yang keempat, menaklukkan Kekaisaran Romawi dalam Perang Amuriah. Setelah berkuasa selama 9 tahun, Al-Mu'tasim wafat pada tahun 842 Masehi pada usia 46 tahun. Berikut khalifah terkenal pada masa dinasti Abbasiyah. Baik, yang selanjutnya, perkembangan lembaga pendidikan Islam. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, pendidikan berkembang dengan sangat pesat, yang ditandai dengan munculnya tempat-tempat belajar yang dikenal dengan lembaga pendidikan. Berikut pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Kutab. Kutab adalah lembaga pendidikan dasar pada masa awal Islam, termasuk pada dinasti Abbasiyah yang berfungsi sebagai tempat belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran bagi anak-anak. Di Kutab, para siswa dibimbing oleh seorang guru atau mu'alim untuk mempelajari kemampuan dasar, seperti menulis bahasa Arab, hafalan ayat-ayat Al-Quran, dan adab. Contoh kutab pada masa sekarang seperti Taman Pendidikan Al-Quran, Madrasah Diniyah, dan Rumah Tahfidz. Lembaga ini menjadi fondasi penting dalam sistem pendidikan Islam karena mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian, meskipun bentuknya telah berubah, tetapi fungsi pendidikan dasar Kutab tetap hidup hingga masa sekarang. Yang kedua, halakoh di masjid. Secara bahasa, kata halakoh berarti lingkaran. Istilah ini merujuk pada metode belajar di mana guru dan murid duduk melingkar dalam proses belajar di masjid. Halakoh di masjid pada masa Abbasiyah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam perkembangan peradaban Islam. Yang ketiga, pendidikan di istana. Pendidikan istana adalah
proses pembinaan dan pengajaran yang dilakukan di dalam lingkungan istana pada masa Abbasiyah, khususnya untuk anak-anak khalifah atau putra-putri pejabat tinggi. Pendidikan ini sangat terstruktur dan diajarkan oleh guru terbaik yang dipilih langsung oleh khalifah. Tujuannya untuk mempersiapkan putra mahkota atau bangsawan agar mampu memimpin pemerintahan, memahami administrasi, dan memiliki akhlak yang baik. Yang keempat adalah toko buku. Pada masa dinasti Abbasiyah, toko buku berkembang menjadi pusat penting penyebaran ilmu pengetahuan di dunia Islam. Pada mulanya, toko berfungsi sebagai tempat jual beli kitab-kitab yang ditulis dalam berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Mereka membelinya dari para penulisnya, kemudian menjualnya kepada siapa yang berminat untuk mempelajarinya. Yang kelima, rumah para ulama. Pada masa dinasti Abbasiyah, rumah para ulama berfungsi sebagai salah satu pusat pendidikan penting selain masjid dan madrasah. Banyak ulama besar yang menjadikan rumah mereka sebagai tempat belajar. Contohnya, pada awal permulaan Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggunakan rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai tempat belajar dan mengajar tentang dasar-dasar agama yang baru serta membacakan ayat-ayat Al-Quran. Pada masa Abbasiyah, di antara rumah-rumah para ulama yang digunakan sebagai lembaga pendidikan yaitu Al-Rais Ibnu Sina. Yang selanjutnya, yang keenam, madrasah. Madrasah adalah lembaga pendidikan formal yang mengajarkan ilmu agama dan ilmu hukum secara lebih terstruktur. Pada masa awal Abbasiyah, pendidikan banyak dilakukan melalui kutab, masjid, dan halaqah. Namun, ketika kebutuhan ilmiah semakin meningkat dan jumlah penuntut ilmu bertambah, maka diperlukan lembaga belajar yang lebih terorganisasi. Dari silsilah lembaga madrasah mulai muncul, puncak perkembangan madrasah terjadi pada masa Nizam al-Mulk, yaitu seorang Perdana Menteri dinasti Seljuk yang berada di bawah wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Ia mendirikan madrasah Nizamiyah yang menjadi model madrasah paling terkenal dan paling berpengaruh dalam sejarah pendidikan Islam. Yang ketujuh, perguruan tinggi. Perguruan tinggi pada masa Abbasiyah adalah lembaga ilmiah yang sangat maju, yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengetahuan. Perguruan tinggi atau Bait al-Hikmah pada masa Abbasiyah memang dikenal dan dijuluki sebagai House of Wisdom. Lembaga ini berkembang pesat terutama pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan mencapai kejayaannya pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Lembaga ini melahirkan banyak ilmuwan besar yang berkontribusi pada perkembangan sains dunia. Tokoh-tokoh penting di perguruan tinggi pada masa dinasti Abbasiyah antara lain, yang pertama Al-Khawarizmi yang dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar. Yang kedua Ibnu Sina, dijuluki ahli kedokteran dan filsafat. Yang ketiga Al-Kindi dan Al-Farabi, dijuluki ahli filsuf. Yang keempat Al-Razi, dijuluki ahli kimia dan kedokteran. Yang kelima Hunain Ibnu Ishaq,
dijuluki sebagai ahli penerjemah dan kedokteran. Selanjutnya yang kedelapan, perpustakaan. Perpustakaan atau Baitul Hikmah adalah salah satu lembaga ilmiah terbesar yang pernah berdiri dalam sejarah Islam. Pada masa dinasti Abbasiyah, khususnya di bawah kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, Baitul Hikmah berkembang menjadi pusat pendidikan tinggi, pusat penelitian ilmiah, serta perpustakaan terbesar yang menyimpan ribuan manuskrip dari berbagai disiplin ilmu. Selain sebagai perpustakaan, Baitul Hikmah juga berfungsi sebagai pusat kajian ilmiah dan lembaga riset. Baitul Hikmah juga menyediakan ruang diskusi ilmiah atau halaqah yang memungkinkan terjadinya dialog kritis antara murid dan guru. Metode belajar seperti ini mempercepat perkembangan ilmu dan menjadikan Baitul Hikmah sebagai mode awal universitas modern. Lembaga ini berperan besar dalam melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar seperti Al-Khawarizmi, Al-Hindi, dan Al-Farabi. Selanjutnya, yang kesembilan, rumah sakit. Pada masa dinasti Abbasiyah, rumah sakit menjadi salah satu lembaga kesehatan dan pendidikan paling maju di dunia. Rumah sakit pada masa ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat riset medis, pendidikan dokter, dan pengembangan ilmu kedokteran. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, mendirikan rumah sakit di Baghdad dengan fasilitas lengkap seperti ruang perawatan khusus, apotek, perpustakaan medis, hingga ruang kuliah kedokteran. Tokoh yang terkenal pada masa itu adalah Ar-Razi dan Ibnu Sina. Dengan demikian, rumah sakit juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Dan selanjutnya, nomor 10, Badiah. Pada masa dinasti Abbasiyah, Badiah adalah dusun-dusun tempat tinggal masyarakat Badui yang tetap mempertahankan keaslian dan kemurnian bahasa Arab. Badiah merupakan sumber bahasa Arab asli dan murni. Oleh karena itu, Khalifah biasanya mengirimkan anaknya ke Badiah untuk mempelajari syair serta sastra Arab dari sumbernya yang asli. Selain itu, Badiah juga berfungsi sebagai tempat pelatihan karakter, kedisiplinan, dan calon pemimpin. Dengan demikian, Badiah berperan sebagai pusat ilmu pengetahuan, terutama bahasa dan sastra Arab, serta berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam. Berikut perkembangan lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Untuk selanjutnya, metode pendidikan. Yang pertama, metode lisan. Metode lisan yaitu penyampaian ilmu secara langsung melalui ucapan, dialog, dan interaksi antara guru dan murid. Contohnya, guru membacakan atau menyampaikan materi dan murid mendengarkan. Yang kedua, metode menghafal. Metode menghafal yaitu cara belajar dengan menanamkan materi ke dalam ingatan agar dapat dikuasai dan diulang kapanpun diperlukan. Contohnya menghafal
ayat Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, metode tulisan, yaitu cara belajar dan menyampaikan ilmu dengan menuliskannya ke dalam bentuk buku, catatan, dan dokumen tertulis. Contohnya, murid menulis kembali pelajaran yang disampaikan oleh guru atau materi yang disampaikan oleh guru. Baik, untuk selanjutnya, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, masa Khulafaur Rasyidin, dan masa Bani Umayyah hanya satu, yaitu keagamaan. Semata-mata mengajar dan belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap ridhonya. Sementara pada masa Abbasiyah, tujuan pendidikan telah bermacam-macam karena pengaruh masyarakat pada zaman itu. Berikut tujuan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, tujuan keagamaan dan akhlak. Pada masa dinasti Abbasiyah, tujuan pendidikan yang paling penting adalah membuat orang lebih dekat kepada Allah dan berakhlak baik. Pendidikan diarahkan agar masyarakat bisa memahami Al-Quran, hadis, dan ajaran Islam yang benar. Selain itu, pendidikan juga ingin membentuk karakter jujur, amanah, disiplin, serta menjauhkan diri dari perilaku buruk. Jadi, pendidikan bukan hanya belajar ilmu, tetapi juga membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Yang kedua, tujuan kemasyarakatan. Pendidikan juga bertujuan agar seseorang berguna untuk masyarakat. Orang yang berpendidikan diharapkan bisa membantu kehidupan sosial, menjadi orang yang bisa berkomunikasi baik, berperan dalam kemajuan masyarakat, dan menjaga kerukunan. Selain itu, pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah juga mencetak orang-orang yang bekerja untuk masyarakat seperti hakim, guru, penulis, dan pemimpin. Yang ketiga, tujuan cinta akan ilmu pengetahuan. Tujuan akan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah adalah untuk menumbuhkan masyarakat supaya cinta akan ilmu pengetahuan. Menjadikan masyarakat agar bersemangat menuntut ilmu, menghargai pengetahuan, dan mampu mengembangkan peradaban Islam melalui penguasaan berbagai bidang ilmu. Yang keempat, tujuan kebendaan. Tujuan kebendaan adalah tujuan pendidikan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menciptakan kesejahteraan ekonomi. Pada masa dinasti Abbasiyah, pendidikan tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memberikan keterampilan agar seseorang dapat bekerja, menghasilkan uang, dan mampu membangun sebuah negara. Misalnya, ilmu hitung dan perdagangan diajarkan agar orang mampu berdagang dengan baik. Ada lagi kedokteran dipelajari untuk melahirkan dokter atau tabib yang bisa bekerja di rumah sakit. Yang ketiga, teknik dan mekanika dipelajari untuk untuk membangun jembatan, untuk membuat alat perang atau mesin. Yang terakhir, ilmu administrasi dan
menulis dipelajari untuk melahirkan pegawai pemerintahan dan penulis di istana. Dengan adanya tujuan kebendaan ini, pendidikan berperan besar dalam menciptakan banyak profesi seperti guru, dokter, insinyur, arsitek, dan ilmuwan. Tujuan ini membantu masyarakat hidup lebih sejahtera dan mendukung kemajuan perekonomian negara. Berikut tujuan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang terakhir untuk kesimpulan, yaitu dinasti Abbasiyah didirikan oleh Khalifah Abu Abbas As-Soffah pada tahun 750 Masehi. Pada masa dinasti Abbasiyah, peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya dalam bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Perkembangan pendidikan pada masa ini sangat pesat, dibuktikan dengan munculnya berbagai lembaga-lembaga pendidikan seperti kutab, halakoh, pendidikan di istana, madrasah, perguruan tinggi, perpustakaan, toko kitab, rumah para ulama, rumah sakit, dan badiah. Metode pembelajaran yang digunakan juga beragam, mulai dari metode lisan, metode hafalan, hingga metode tulisan. Pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah bertujuan untuk membuat orang lebih dekat kepada Allah dan berakhlak baik, serta membentuk tenaga profesional yang mampu berperan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dinasti Abbasiyah dikenal dengan zaman keemasan atau The Golden Age of Islam. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya berharap materi yang disampaikan dapat bermanfaat serta menambah wawasan kita semuanya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.